Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar materi perkalian pecahan. Pada materi perkalian pecahan kelas 5 ini terdapat 10 komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, yang kedua perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran, yang ketiga perkalian dua pecahan biasa, yang keempat perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, yang kelima perkalian dua pecahan campuran, yang keenam perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal, yang ketujuh perkalian pecahan biasa dengan persen, yang kedelapan perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal, yang kesembilan perkalian pecahan campuran dengan persen, yang kesepuluh perkalian pada pecahan desimal. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, mari kita ingat konsep dari perkalian bilangan cacah. Di sini ada A dikali B sama dengan penjumlahan B sebanyak A kali. Contoh soal. Di sini ada 3 dikali 4. Nah, kita lihat 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. 3 kali 4 ini berarti penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. 3 adalah A, 4 adalah B. Berarti B-nya 4, 4 ditambah 4 ditambah 4 sejumlah 3. Tinggal kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, penjumlahan bilangan 4 sebanyak 3 kali. Contoh soal pecahan. Di sini ada 2 dikali 1/3. Berarti penjumlahan 1/3 sebanyak 2 kali. Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah gambar kotak-kotak yang dibagi menjadi 3. Karena penyebutnya 3 ya, jadi harus ada 3 kotak di sini. 1, 2, 3. Nah, pembilangnya 1, berarti yang diakhir 1. Karena penjumlahannya sebanyak 2 kali, kita tuliskan lagi. Tinggal kita jumlahkan. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita lihat pembilangnya. 1 ditambah 1. Sama dengan, nah, gambarnya seperti ini. Ini berarti cara membacanya adalah 2/3. Nah, hasil dari perkalian 2 dikali 1/3, apabila dikaitkan dengan konsep perkalian bilangan cacah A dikali B, maka 2 dikali 1/3 sama dengan 1/3 ditambah 1/3. Hasilnya 2/3. 2 adalah A dan 1/3 adalah B. Atau ada cara lain. Nah, seperti ini. 2 dikali 1 per penyebut. Penyebutnya 3, berarti per 3. 2 dikali 1, 2. Penyebutnya 3. Hasilnya sama kan? Lanjut ke materi kedua. Materi yang kedua yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contoh soal 2 dikali 1, 2/3. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada kotak yang jumlahnya masing-masing 3, karena penyebutnya 3. Nah, menurut konsep dari perkalian bilangan cacah yang sebelumnya telah kita pelajari, maka 2 dikali 1, 2/3 ini yaitu penjumlahan dari 1, 2/3 sebanyak 2 kali. Nah, 1 berarti 3 kotak ini diarsir penuh, kemudian 2, hanya 2 yang diarsir, ini dibiarkan kosong. Kemudian sama ya, 1 adalah 3 kotak yang diarsir penuh, 2/3 adalah 2 kotak yang diarsir dan 1 dikosongkan. Nah, cara menjumlahkannya, mari kita lihat kotak yang penuh dulu. Kotak yang penuh kita gambarkan di sini. Kemudian di sini ada 2 kotak, di sini ada 2 kotak. Jika dijumlahkan, maka 2 ditambah 2, hasilnya 4. Berarti kita harus mempunyai 4 kotak yang diarsir. Cara menggambarkannya seperti ini. Tetap 3 ya.
Karena penyebutnya 3, berarti kita tuliskan dulu 3 kotak yang diarsir penuh. Kurang 1, berarti kita gambarkan lagi di sampingnya. 3 kotak, 1 yang diarsir, dan 2 yang dikosongkan. Karena tadi penjumlahannya 2 ditambah 2, hasilnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, cara menuliskannya 3, 1/3. Kenapa 3, 1/3? Karena kita lihat di sini 1, 2, 3. Dan di sini yang diarsir hanya 1. Maka 1/3. 3 adalah penyebut dari penjumlahan pecahan berikut. Lanjut ke materi ketiga, yaitu perkalian 2 pecahan biasa. Contoh soal 2/3 dikali 1/4. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada 2/3. 2/3 berarti kotaknya ada 3 karena penyebutnya 3. Kemudian pembilangnya 2, berarti yang diarsir ada 2. Nah, dikali 1/4, berarti cara menggambarkannya seperti ini. Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. 4 adalah penyebut. Kemudian pembilangnya 1, sehingga yang diarsir hanya 1. Nah, cara menjumlahkannya, cara mengalikannya yaitu sama dengan ini kita tuliskan dulu 2/3. Kemudian kita gabungkan yang 1/4. Nah, kita lihat di sini. 1/4 kita susun di atas 2/3 dengan gambar seperti ini. Kita hitung jumlah kotak keseluruhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti penyebutnya ada 12 karena jumlah kotak keseluruhannya ada 12. Kemudian kotak yang bergabung dan sama-sama diarsir ada berapa? Ada 2. Nah, kita tuliskan 2/12. Materi yang keempat yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, coba kita lihat contoh soal 2/3 dikali 3, 1/2. Langkah pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Nah, 2/3 dikali 3, 1/2 sama dengan 2/3 tetap. Kemudian 3, 1/2 diubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7/2. Tinggal kita lihat di sini. Kita kalikan secara langsung. Karena perkalian bilangan biasa bisa dikalikan secara langsung. 2 dikali 7 dan 3 dikali 2. 2 dikali 7, 14. 3 dikali 2, 6. Nah, kita sederhanakan. 14/6 menjadi 2/6. 2/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Berarti hasilnya 2, 1/3. Yang kelima yaitu perkalian 2 pecahan campuran. Contoh soal 3, 1/2 dikali 2, 3/4. Nah, langkah pertama yaitu ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 3, 1/2 diubah menjadi 2 dikali 3 ditambah 1. Kemudian 2, 3/4, 4 dikali 2 ditambah 3. Nah, hasilnya 7/2 dikali 11/4. Cara mengalikannya langsung seperti tadi ya. 7 dikali 11 dan 2 dikali 4. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Hasilnya 77/8. Kemudian kita sederhanakan menjadi 95/8. Kenapa mendapat 95/8?
Karena 77 dibagi 8 hasilnya 9, sisanya 5/8. Materi yang keenam yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, contoh soal 3/5 dikali 0,2. Pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Masih ingat kan caranya? Di belakang koma ada satu bilangan sehingga per 10. Nah, 3/5 dikali 2/10. Tinggal dikalikan. 3 dikali 2, 5 dikali 10. Hasilnya 3 kali 2, 6, 5 dikali 10, 50. Kemudian kita sederhanakan. Kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 50 dibagi 2, 25. Hasilnya 3/25. Materi yang ketujuh, perkalian pecahan biasa dengan persen. Hampir sama ya caranya. Di sini ada contoh soal 3/4 dikali 15%. Cara mengerjakannya, kita ubah persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 15/100, karena persen adalah per 100. 3/4 dikali 15/100. Nah, selanjutnya, karena sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita kalikan. 3 dikali 15, 4 dikali 100. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. 3 dikali 15, 45. 4 dikali 100, 400. Nah, kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan 5. 45 dibagi 5. Dan 400 dibagi 5. Hasilnya 9/80. Materi yang ke-8, perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contoh soal 1/3/4 dikali 0,5. Langkah pertama, ubah pecahan campuran dan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7. Berarti 7/4. Kemudian 0,5 berubah menjadi 5/10. Nah, kita tuliskan. Ketika telah berubah menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 7 dikali 5, 35. 4 dikali 10, 40. Nah, bisa kita sederhanakan dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan 5. 35 dibagi 5, 7. 40 dibagi 5, 8. Berarti hasilnya 7/8. Mudah kan? Lanjut ke materi yang ke-9, perkalian pecahan campuran dengan persen. 5/6 dikali 25%. Langkah pertama tetap kita harus mengubah pecahan campuran tersebut dan persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 25/6 kita ubah menjadi pecahan biasa. 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 5, 17. Kemudian 25% berarti 25/100. Nah, tinggal kita kalikan 17 dikali 25. Pembilang dikali pembilang. 6 dikali 100, 600. Hasilnya 425/600. Mari kita sederhanakan. Membagi dengan 25 ya. Coba kita bagi. 425 dibagi 25, 600 juga dibagi 25. Hasilnya 17/24. Yang terakhir yaitu
perkalian pada pecahan desimal. Ada 3. Yang pertama, perkalian bilangan bulat dengan pecahan desimal. Contoh soal, 3 dikali 0,5 sama dengan, yang pertama hitung dulu, 3 dikali 5. Kita sisihkan dulu komanya ya. Berarti 15. Kemudian ada berapa angka di belakang koma? Di sini ada 1. Berarti kita tinggal tambahkan koma di depan satu bilangan. Nah, karena di sini 15, maka komanya ada di tengah-tengah, 1,5. Kemudian perkalian dua pecahan desimal. Contoh soal, 1,2 dikali 0,4. Hitung dulu, 12 dikali 4. Kita sisihkan dulu komanya ya. 12 dikali 4 sama dengan 48. Kemudian ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Di sini ada 1 dan di sini ada 1. Dijumlahkan berarti ada 2. Maka 1,2 dikali 0,4 sama dengan 0,48. Di belakang koma ada 2. Kemudian yang ketiga, perkalian 3 pecahan desimal. 0,6 dikali 0,3 dikali 0,21. Hitung dulu, 6 dikali 3 dikali 21. Kita hilangkan dulu komanya. Hasil dari perkalian 6 dikali 3 dikali 21 sama dengan 378. Ada berapa angka di belakang koma? Mari kita lihat di sini. Di belakang koma ada 4. 1 di sini, kemudian 1 di sini, dan 2 di bilangan yang terakhir. 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan kembali. 0,6 dikali 0,3 dikali 0,21 sama dengan 0,0378. Kenapa di sini ada 0 lagi? Karena di belakang koma harus ada 4 angka. Harus ada 4 angka ya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Kalau di sini cuma ada 3, berarti kita tuliskan dulu 378. Kita tambahkan 0 di depannya, kemudian koma 0. Seperti itu ya. Bisa dipelajari lagi di buku paket matematika kalian. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.